wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu siang. Api bermula dari dalam pabrik mebel yang kemudian membesar dan merambat ke toko material serta 8 ruko lainnya. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Guna memadamkan api, petugas menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Laporan warga adalah dari pabrik mebel yang menyambar ke toko material, dan akhirnya merambat ke 8 toko sekitarnya. Ada kendala nggak sih Pak saat melakukan pemadaman sendiri? Kendala awal adalah jalan sempit, jadi unit kita hanya mobil kecil, 2 unit yang bisa masuk, sementara mobil-mobil yang besar itu tidak bisa masuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, para pengunjung pusat perbelanjaan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka keluar gedung karena kebakaran terjadi di lantai 10 bangunan pusat perbelanjaan pada Minggu siang. Selain ratusan pengunjung dan karyawan, pihak pengelola juga mengevakuasi seluruh kendaraan dari area parkir. Banyaknya asap yang memenuhi hampir di seluruh ruangan di lantai 9 dan 10 menyulitkan petugas pemadam kebakaran mencari titik api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik pada panel listrik di lantai 10. Akibat kejadian ini, aktivitas di pusat perbelanjaan dihentikan. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan janggel jagung di Desa Jatirowok, Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu siang. Kobaran api membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan upaya pemadaman. Asap pekat membuat petugas sempat mengalami kesulitan menjangkau titik api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Namun dugaan sementara berasal dari sisa-sisa pembakaran lahan tebu milik warga yang berada di belakang pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini kita penyemprotannya hanya satu arah, sedangkan hanya melawan arah angin. Jadi dari petugas ini sangat kesulitan waktu pemadaman dengan adanya asap yang terus menyerang. Dugaan penyebab kebakarannya tadi apa? Ini bakar tebu di samping perusahaan, terkena angin, lari ke perusahaan. Kebakaran juga melanda 4 rumah warga di Desa Lumban Pasir, Penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kencangnya hembusan angin membuat api berkobar hebat hingga menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran juga sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Merdeka macet. Tim liputan iNews melaporkan. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sekitar 10 kendaraan terdiri dari beberapa minibus dan truk box. Kondisi macet parah mulai res area kilometer 252 dari arah Kanci ke arah Brebes sebelum Pemalang setelah Pejagan. Dikabarkan 1 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Untuk kronologi secara singkat masih kita dalami. Yang jelas awalnya kita mendapatkan laporan dari PPTR adanya laka lantas beruntun yang membuat adanya asap bakaran dari rumput yang di badan jalan. Penyebab kecelakaan sementara diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Seorang korban meninggal dan 15 korban luka dibawa ke Rumah Sakit Bakti Asi dan RS Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Sementara bangkai kendaraan yang rusak dievakuasi ke pintu tol terdekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk, pengemudi mobil mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta. Mobil diduga melaju kencang hingga terjadi kecelakaan. Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari.
Diduga pengemudi berkendara dalam kecepatan tinggi dan mengantuk hingga mobil menabrak trotoar dan terpental sejauh 15 meter. Tidak hanya itu, tiang lampu dan tiang listrik di tepi jalan hancur setelah ditabrak mobil. Tidak ada korban jiwa, namun mobil ringsek di seluruh sisi, bahkan kap mesin hingga terlepas dan tersangkut di jaringan kabel listrik. Yang ini listrik, langsung mobil itu posisi gini, jeder langsung gitu. Hanya kan sampai menghadap arah balik lagi. Awalnya kan ke sana tuh yang ke arah Mampang ke Blok M. Oh, jadi sempat jungkir balik itu mobil Pak? Jungkir balik ya. Pengemudi dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Saat ini kecelakaan dalam penanganan unit laka lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Tersangka kasus Bjorka, Salmadion, minta maaf karena telah membuat kanal Telegram Bjorkanism dan menjualnya kepada hacker. Akun Telegram itu diakuinya dijual ke Bjorka seharga 1,4 juta rupiah. Tersangka kasus hacker Bjorka, Muhammad Agung Hidayatullah, mengaku telah membuat kanal Telegram Bjorkanism untuk memposting segala hal yang berkaitan dengan Bjorka. Pemuda asal Madiun ini tak menyangka perbuatan isengnya berdampak panjang. Terlebih, akun Telegramnya itu dibeli oleh Bjorka seharga $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta rupiah. Atas perbuatannya, pemuda berusia 21 tahun ini mengaku menyesal dan meminta maaf. Iya, dan soalnya kan saya memang nggak bocorin data itu, cuma kayak ngasih sarana buat hackernya itu, gitu. Sarannya apa? Lewat channel Telegram itu. Oh, dia yang buat itu bener jenengan? Iya, saya yang buat. Saya jual ke dia, harga $100 itu. Terus dia bisa ngepost itu, saya juga masih di situ juga. Masih ada di situ? Iya, masih ada di channel itu, belum keluar. Nunggu 7 hari kan, transfer kepemilikan channel kan nunggu 7 hari dulu. Saya belum ada syarat yang belum saya penuhi gitu. Orang tua Agung mengaku terkejut atas penangkapan anaknya. Menurut mereka, Agung yang hanya lulusan SMA bahkan tak memiliki komputer dan hanya berprofesi sebagai penjual es. Orang tua Agung lantas ikut meminta maaf atas perbuatan putra mereka. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Hampir 3 pekan sejak meretas sejumlah data BUMN, instansi pemerintah hingga pejabat publik, hacker Bjorka hingga kini belum ditangkap. Padahal pemerintah sudah membentuk tim khusus dan mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka. Dalam 3 pekan terakhir, ulah hacker Bjorka membuat gerah pemerintah. Bjorka diduga telah meretas sejumlah data BUMN, instansi pemerintah, hingga pejabat publik. Pada 13 September lalu, pemerintah akhirnya membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian Kominfo, Polri, BSSN, dan BIN. Hasilnya, 2 pemuda di Cirebon, Jawa Barat, dan di Madiun diamankan polisi. Remaja yang diamankan di Cirebon, Jawa Barat bernama Said Fikriansyah. Said dituduh sebagai Bjorka oleh akun Instagram @voltcyber_v2. Namun Said membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang hacker. Sementara remaja di Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah ditetapkan tersangka karena menyediakan akun Telegram Bjorkanism. Adapun motif pelaku adalah membantu Bjorka agar terkenal. Namun demikian, tersangka tidak ditahan. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terus memburu hacker Bjorka. Ia pun mengklaim telah mengantongi identitas Bjorka namun belum bisa diungkap ke publik. Memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati, kita bisa dibobol dan sebagainya. Tapi sampai saat ini tidak. Nah, kemudian kita terus menyelidiki. Karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Nah, saudara, kita membuat satgas. Upaya perburuan Bjorka oleh pemerintah Indonesia mendapat respon dari sang hacker.
Dengan menyertakan tangkapan layar judul sebuah media nasional, Bjorka menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengantongi identitasnya. Klaim pemerintah itu disebutnya sebagai omong kosong. Lebih lanjut, dalam unggahannya di situs Bridge, Bjorka juga mengolok-olok penangkapan pemuda di Madiun yang diduga dirinya. Bjorka berkomentar soal Jokowi yang membentuk tim khusus untuk memburunya. Bjorka mengatakan semoga beruntung dan mempersilahkan pemerintah untuk menghubunginya jika butuh bantuan menyelesaikan masalah ini.